Apa kalau misalnya tanda-tanda kita udah kena mental? Jadi kalau kita terkena suatu kondisi yang bukan prima, biasanya tuh kelihatan. Jadi kalau health bar tuh berkurang, itu artinya kita sedang terkena status tertentu. Kita tidak sedang berada dalam kondisi prima. Itu kalau di game. Kalau di dunia nyata, teman-teman dalam sana tuh pasti punya baseline. Misalkan tidur, awalnya tidurnya 8 jam, sekarang biasanya berkurang. Gak bisa tidur, atau tidurnya kebablasan. Itu salah satu tanda-tanda ketika mungkin mental kita tuh sedang goncang. Itu tadi pernyataannya tuh terlalu bagus ya. Itu betul sekali bahwa kita tuh akan lihat apa yang normal terus tiba-tiba berubah. Tapi yang paling penting memang kita mengenali nih, kita normalnya seperti apa. Ini gue khawatir kalau audiensnya nggak tahu pola bercandanya gimana, dikira serius. Dari sekarang sampai selanjutnya, kalau ada yang bercanda, dipukul sama temennya. Oke. Buat targetnya bagaimana nih? Udah WNI. Terpepet di segala kondisi kan. Kalau ada yang bercanda kita pukul ya. Lu juga pada. Tiba-tiba kita ketemu. Kita udah menyiapkan beberapa kejutan buat teman-teman ya. Dan selain lebih relate, langsung juga pasti kredibel. Selamat datang semuanya. Ya Allah, terima kasih udah datang. Gimana para penunggu, sehat? Mental? Kena nggak mentalnya? Aku yang kena. Baru datang kena langsung. Oke, hari ini kita bakal ngebahas tentang mental. Kita kenalan sama mental, namanya acara Kenal Mental. Aduh, mana dong tepuk tangannya? Makasih udah pada dateng gitu. Kita sambut aja kali ya langsung narasumber hari ini. Udah kenalan belum sama aku? Udah tahu belum? Udah subscribe belum? Serius? Butuh bukti? Nama aku Sora, host hari ini. Host kalian dari masa depan, masalah dan beban. Betul, aku istrinya Dr. Andreas, juga bakal ngepandu acara sepanjang hari ini. Jadi semoga gak bosen ya sama suara aku dan sama acara yang aku pandu hari ini. Kita panggil dulu narasumber abadi kita ya, Dr. Andreas Kurniawan. Buset, minjem tumbler orang. Oke, yang kedua adalah satu lagi adalah Jimmy dan Nago. Ayo, mana Dokter Jimmy, Adrian dan Nago Tejena MPSI. Cie, yang paling jauh Jimmy kan? Enggak, Nago paling jauh, Jimmy paling sibuk. Iya, bebas. Nago di Bali. Nago di Bali, Jimmy di Bogor. Kayak gitu, boleh silakan duduk mau minum apa? Oke, kita udah kenalan dong. Ini udah pada tahu nggak yang mana Jimmy, yang mana Nago, yang mana Andreas? Ada yang nggak tahu nggak? Aku blind box aja sebenarnya daftar acara ini. Rame syukur, gak rame gak apa-apa. Konon waktu milih suami juga blind box ya. Buka KTP gitu. Gacha. Gacha. 3, dapat lu. Gitu, gue berharapnya yang lain, yang lebih kaya. Semenjak kapan ada perasaan seperti ini muncul dalam hubungan kalian? Apa terapi gitu ya? Terapi. Saya Oke, canceling. Udah lama sih sebenarnya. Dia yang kena mental. Oke, dari tadi kita ngomong-ngomong Tidur. kena mental. Jadi sebenarnya saya itu pura-pura aja. Aduh, pasti berat banget ya. Kasihan banget ya hidupnya. Kena mental. Sadar. Sadar kan? Enggak sih sebenarnya lupa. Lupa. Oke, kita kenalan dulu nih sama acara yang hari ini kan kena mental. Sebenarnya aku mau nanya dong, kena mental lu apa sih? Kan banyak banget yang sering dipakai nih. Kena mental, istilah kena mental sebagai ahli-ahli kejiwaan yang bergerak dan mencari uang dari kejiwaan. Kena mental lu sebenarnya apa sih? Dan definisinya menurut kalian masing-masing.
Seru kan? Kalian nunggu Perlu ya. berantemnya kan? Nah, kita lihat apa keberanteman hari ini. Ini karena pertanyaan kan sangat mudah ya, jadi lebih baik dijawab dari kami yang paling gak pinter dulu. Go. Tunggu. Tapi kita masuk dulu dong ke sesinya. Kan ini namanya sesi lemon. Aku lupa ini podcast kita cuy. Oh iya. Ini aku lupa ini podcast kita. Jujur gue lupa ini adalah podcast live. Karena seru. Karena ini lepaskan emosi secara nyantai. Saking nyantainya, saking tidak ingetnya, aku lupa kalau ini adalah podcast. Oke. Lanjut ke pertanyaannya tadi. Nago kali ya? Nago. Ya. Paling muda kan? Ditodong ini langsung kena mental gue. Jadi apa tuh kena mental? Jadi mungkin itu bentuk kita. Sengaja dimatiin itu. Nah kan? Tolong nona yang di Siapa belakang yang matiin? jangan dimatiin. Dibuka. Seram ya? Kena mental, oke. Jadi Beneran dibungkam. Beneran. saya nggak di Gak diundang. Dadah Nago. Ini kenapa mati-matian? Halo, cek. Nah, oke. Saya berikan kepada Jimmy. Udah bete, udah kena mental. Gue udah tahu bakal begini dari awal. Gue udah nyiapin. Oh iya, akhirnya diganti. Kena mental. Apa ya definisinya? Kita harusnya nanya sama yang bikin judulnya. Yang bikin judulnya Mbak Ira. Mbak Ira. Mbak Ira. Kasian yang nonton nih. Ini orang ngapain sih? Puter aja terus. Kena mental. Ini definisi asal gua ya. Bantah lawan-lawanmu. Hah? 2-1. Kena mental tuh kayak tadi. Ada peristiwa mengejutkan, kita nggak sadar, kita nggak antisipasi. Ya kalau diantisipasi namanya bukan kena mental ya. Udah siap-siap. Mengejutkan, membuat respon kita tidak tahu harus ngapain. Nah itu menurut gua kena mental. Itu definisinya dibuat karena kejadian-kejadian barusan sebenarnya. Kalau menurut yang kurang pintar kedua, Andreas? Jawabannya kok Katanya gitu gua sih? kurang pintar daripada Iya. Andreas. Terus ke lu, terus ke Andreas lagi. Siapa yang tidak pintar sebenarnya? Ya ini bukti kita bertiga tidak pintar ya. Oke. Jawaban kok begini sih ya? Emang harusnya gimana? Benar sih, setuju gitu kan. Jadi itu jawaban yang bagus tadi itu. Kok setuju Karena gini, sih, aku Ben? secara medis ya, medis itu kan orang bilang kena lambung gitu. Nah, kena jantung. Jadi dia ngomongin ada sebuah organ, di mana organ ini kena damage. Nah, jadi kalau kena mental ada organ nih di otak kita, itu mental, itu yang kena damage gitu. Karena apa? Nago. Oke. Berdasarkan pernyataan pernyataan Andreas barusan itu saya sangat setuju sekali. Memang teman baik saya Ini ini. gue udah mulai apa nih gitu. Saya cuma pengen nambahin suatu hal. Kenapa dikatakan kena? Kenapa dikatakan damage? Karena itu di luar siapan dan kapasitas kita. Misalkan nih satu kejadian, contoh misalkan ditunjuk sama pembicara untuk syuting di depan. Bagi sebagian orang yang siap dan punya kapasitas, itu bukan damage. Tapi ketika itu di luar dari kapasitas kita, baru itu namanya damage. Itu. Saya kembalikan ke moderator. Jadi menurut moderator gimana? Gue kena mental sih dengerin percakapan kalian. Kenapa kalian tiba-tiba setuju? Kenapa kalian jadi mufakat dan sepakat gini? Loh, Memang begini. kami sahabat. Inilah Iya. Sejak kapan kami bermusuhan? Nggak Tidak ada. pernah. loh, kita kan dikenal sebagai praktisi kesehatan mental yang paling akur Iya. di media sosial. Saling mensupport satu sama lain. Tenang, damai gitu Iya. kan. Buka deh grup WhatsApp kalian. buka. Buka. Gua kena mental di situ. Mbak Ira. Saksi bener kan? Gak mungkin ini mereka akur. Pertanyaan lain ya, yang Ada lebih susah, apa nih? Yang lebih susah sedikit. Tolong. Oke deh kalau gitu pertanyaannya nambah. Apa kalau misalnya tanda-tanda kita udah kena mental? Tanda-tandanya apa? Sebelum gua ditunjuk, gua nunjuk dulu. Oke. Siapa yang mau jawab duluan? Nago, Kena- tandanya apa? Tanda-tanda kita kalau udah kena mental apa? Tanda-tanda kalau kita kena mental. Jadi kalau kita terkena suatu kondisi yang bukan prima, biasanya tuh kelihatan. Jadi kalau health bar tuh berkurang,
Terus karakternya tuh ada warna merah atau warna ungu, warna hijau gitu kan. Itu artinya kita sedang terkena status tertentu. Dan artinya kita tidak sedang berada dalam kondisi prima. Itu kalau di game. Kalau di dunia nyata, apa sih tanda-tanda kalau kita kena mental? Lu kenapa sih melototin terus? Gua kayak mau diserang gitu. Kita kan akrab di sini. Oh, oke. Katanya aku. Tidak mungkin, Oh, tidak iya. mungkin menyerang, Oh, tidak iya. mungkin, tidak mungkin. Katanya aku. Aku tapi intimidatif sekali wajahnya. Oke. Teman-teman dalam keseharian itu pasti punya baseline, ya. Jadi kalau bekerja biasanya seperti apa? Tingkat kebahagiaannya biasanya seperti apa? Ketika kita kena mental di berbagai domain kehidupan kita, mulai turun tuh. Oh, diomongin teman. Dalam pekerjaan misalkan, biasanya kalau kantor nggak pernah telat, selalu tepat waktu. Ketika kena mental, mulai tuh attendance-nya berkurang, mulai absen. Kalau misalkan kalau dalam keseharian rutinitas, Kayaknya ada yang absen. Dia nggak absen. udah nggak usah pakai mic dong. Misalkan tidur, awalnya tidurnya 8 jam, sekarang biasanya berkurang. Nah, nggak bisa tidur, atau tidurnya kebablasan, atau kurang tidur. Itu salah satu tanda-tanda ketika mungkin mental kita tuh sedang goncang. Lanjutkan. Setuju. Ya itu tadi pernyataannya tuh terlalu bagus ya. Nah, terlalu bagus. Suportif sekali ya Masih teman-teman. Iya, salah suportif ya? sekali. Suportif. Ini, jadi menurut itu betul sekali bahwa kita tuh akan melihat apa yang normal terus tiba-tiba berubah. Tapi yang paling penting memang kita mengenali nih, kita normalnya seperti apa. Saya meng-quote buku teman saya Nago ya, dia mengatakan bahwa kita tuh paling banyak spend waktu itu dengan teman-teman kita. Maka dari itu kita akan menunggu teman-teman kita akan memberikan masukan bahwa kamu tuh berubah gitu. Jadi pokoknya seumur hidup itu waktu terbanyak kita habiskan adalah dengan teman-teman. Jadi itu dari bukunya Nago. Itu betul sekali. Tolong cetakan selanjutnya di ya, kata-kata saya ya. Mungkin Ini itu coba yang- yang udah lama healing yang pakai bajunya bener Oh nggak? iya. Bener nggak umat dukun? Ini kok ada cover buku saya berjalan sini. Jadi kita tahu kita berubah itu adalah ketika teman kita memberikan masukan, begitu. Kok aneh ya? Ini gue khawatir kalau audiensnya nggak tahu pola bercandanya gimana, dikira serius. Dipotong jadi klip. Sumpah ini kalau ada yang komen di YouTube kita, ini apa sih podcastnya gitu, gue kok nggak ngerti. Tapi beneran kan kita mengetahui dari masukan orang-orang. Oh, betul. Nggak salah juga, Maka nggak kita salah juga. nggak boleh tuh kalau kita bilang jangan dengerin kata orang. Kita perlu dengerin kata orang, ya. Seperti quote dari bukunya Jimmy ini mengatakan gitu kan, bahwa Gue udah curiga. orang lain itu adalah yang paling penting dalam hidup kita. Jadi pulih itu adalah tugas dari orang lain, berperan gimana supaya orang lain ini bisa memfasilitasi kesembuhan kita. Ya Jim ya? Benar. Tunggu. Sebelum Benar. dilanjut. Lu tahu kan siapa yang paling nggak benar? Kick aja gimana? Kita kick gimana? Bentar loh, tapi gue ingat salah satu bukunya Jimmy itu, Jimmy mengatakan gini, dia menceritakan tentang pertemuan dengan pasiennya. Dia nanya nih, pasiennya nanya nih, dok bagaimana caranya sembuh dari trauma? Jimmy menjawab, diemin aja, ntar juga sembuh sendiri. Oh iya. Aduh. Halaman 87. Ah, Ya itu bagus dia. banget tuh. Gue juga jadi teringat. Ini nggak jadi mau beli buku Nggak kayak jadi, abis ini, nggak teman-teman. jadi. Salah semua. Orang-orang bukunya jelek guys, ternyata bukunya Bukunya jelek. jelek ya ternyata. Gak self-help, ternyata gak self-help. Udah. Jimmy. Bukunya Andreas, saya teringat bukunya Andreas. Ketika ada seorang, kan bukunya Andreas yang kedua itu bicara soal seseorang dengan disabilitas ya. Yang kemudian, aduh gue takut. Hati-hati ya, lu Gua hati-hati dong. takut. Yang kemudian mencoba mencari kemaknaan hidupnya. Bertanya pada Andreas. Andreas menjawab, ya enggak tahu kok nanya saya. Kayak Itu kenal. adalah kena mental itu. Kena mental. Iya betul. Kaget. Waduh kaget. Saya kaget. Itulah kenapa waktu itu kan saya sarankan kita perlu mencari makna mungkin misalnya dengan masuk ke gorong-gorong kehidupan gitu. Mulai explore pengalaman-pengalaman baru gitu.
Guys, gue dapet chat dari Mbak Ira. Nggak bakal lagi ada event kita kayaknya. Ini terakhir ya, jadi savor the moment, oke? Aku lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Walau ini sebenarnya udah lumayan ngaco nih, udah lumayan ngaco. Iya, terima kasih kepada Kopi Ini Alo. aman kan ya? Nggak diapa-apain kopinya. Ini Emang dari ada ya siapa? orang Gramedia mukanya begini? Ada. Kadang nih ya kan kalau kita kena mental tuh kan kita ngerasanya capek, bener nggak nih? Di sini pasti udah ngerasa kayak capek atau feelingnya tuh gampang marah, gampang singgung. Dikit-dikit tuh wah senggol bacak modenya. Tapi kadang-kadang tuh kita ngerasanya feelingnya nothing, numb. Kayak gak kerasa apa-apa, kosong aja. Kayak gitu. Nah itu tuh apa sih yang bikin kita ngerasa kayak gitu? Kayak kadang kok emosinya bertolak belakang banget. Kadang-kadang emosi yang datang tuh meluap banget. Tapi kadang-kadang emosi yang datang justru kosong. Pada saat kena mental itu. Apa sih, apakah itu trauma response? Itu ahli trauma, gimana ahli trauma? Kayak gimana? Baru gue minum. Ya gak apa-apa, kan itu energi Anda. Actually kita nggak bisa milih respon kita apa. Ini jawaban serius beneran nih. Akhirnya dari 30 menit Anda pertama. udah buang-buang 20 menit baru jawaban serius keluar deh. Kita nggak bisa milih respon kita pada saat sedang ada cetusan. Kadang itu respon spontan aja. Nah respon spontan itu sayangnya memang didahului oleh banyak latar. Bergantung dengan probability yang otak buat, dia akan milih respon itu. So itu bukan pilihan logis, itu pilihan yang based on probability pada saat itu. Konteksnya banyak, kurang tidur apa enggak hari itu, di sekitar itu aman atau tidak, di sekitar kita aman atau enggak, proses berpikir kita saat itu gimana, lagi mau menstruasi atau enggak, terlalu banyak hal yang di saat itu kemudian memunculkan respon entah meledak, entah mati rasa. Sehingga poinnya bukan aku harusnya berespon apa, walaupun itu benar juga. Oke. Tapi poin lainnya adalah I need to acknowledge kalau ini respon yang otomatis sehingga monggo berulas asih ketika respon itu lagi muncul. Satu, Oke. kedua, sehingga ketika dia mau muncul sadar dulu karena kalau dibiarin akan ngegulung doang, nggak kemana-mana. Berhenti dulu. Sama seperti yang dituliskan di bukunya Andreas. Udah ketawa ya. Udah ketawa duluan. Kadang tuh ketika seseorang menjelang dewasa dia mulai kehilangan dirinya. Oh ya, bukunya Andreas. Bukunya Bukunya punya- Andreas. Kapan Bukunya gua Andreas. nulis ya? Kehilangan spark-spark masa kecilnya ketika kita melihat foto kita waktu kecil yang tersenyum, hilang tuh. Ih. Udah nggak ada lagi sekarang. Buku gua tuh. Iya, bukunya Andreas. Keren ya gue ya? Keren. Andres tinggal di Bali ya sekarang. Iya. Oke. Nah, gimana? Bukunya? Yang ini gue beneran gak setuju nih kalau yang kali ini. Ya. Akhirnya Kan, Allah karena waras begini tadi, mereka. coba diulang tadi. Respon itu gak bisa dipilih. Nggak bisa. Berarti kalau gue tebalikin meja ini, gue nyiram lu pakai kopi, gue bisa berlindung di balik. Ya kan gue gak bisa milih respon gue. Lah, responnya kan tadi cuma dua, yang respon emosionalnya naik atau mati rasa. Ya tadi gue emosional naik, gue marah. Kok begini, Jimmy jadi menganggap seolah manusia itu kayak program, kalau ini input jadi kayak gitu. Output. Jadi lo bisa bilang begini, misalnya ada orang nih ketinggalan tumbler habis itu marah-marah kayak, oh lu gak punya pilihan buat itu. Dia tuh punya pilihan untuk bisa regulasi nafas gitu kan. Ya. Nah, masa sih gak bisa kayak gitu? Nah, bisa juga. Tadi katanya gak bisa. Nggak setuju gue sama yang bilang nggak bisa tadi. Siapa tadi yang bilang nggak bisa? Lu. Parah loh. Maaf ya teman-teman ya. Kesalahan saya buat kalian berantem. Iya. Menurut lo gimana? Manusia punya nggak pilihan? Nah, kehendak bebas nih kan. Kenapa gue yang nambel? Tapi gini, teman-teman di sini tahu konsep free will nggak? Oh, oke. Jadi biasanya memang kalau dalam filsafat, ini jawaban serius ya. Iya. Oke. Lu Oh, kagak dalam pernah filsafat- serius. Serius, tadi juga serius itu. Jadi kalau dalam filsafat ataupun dalam ilmu kejiwaan, manusia tuh selalu dipertanyakan sampai mana dia masih memiliki pilihan. Ya. Kalau teman-teman ke restoran, pilih minumnya mau beli minum apa, itu masih pilihan, ya kan? Tapi ada aspek-aspek dalam diri kita yang sepertinya tuh kita nggak bisa milih. Nah itu yang dibilang, kalau ini kan free will, kalau ini ya determinism. Determinism. Betul. Contoh, kita nggak bisa memilih seberapa sensitif kita kalau ada yang menyinggung diri kita. Oh. Karena itu sudah suatu hal yang mungkin sifatnya, ya mungkin kalau kita ngomongin sifat trait bisa genetik, bisa
bentukan pola asuh zaman dulu di mana kita belum bisa memilih pada saat itu. Gitu. Nyambung ke pertanyaan tadi, apa pertanyaannya? Kenapa orang bisa meledak atau bisa shutdown? bisa shutdown Oke. gitu. Nah, setiap kali ada permasalahan mental, itu selalu diskusinya adalah ini mau ditarik ke determinism atau ke free will. Gua akan mencoba untuk menjawabnya dengan menariknya ke free will. Oke. Teman-teman di sini ingat nggak kapan? Ingat. Nah itu free will juga oleh yang di belakang mematikan atau menyalakan mic-nya. Betul. Saya juga bisa milih mau banting ini atau enggak gitu. Adaptable ya langsung. Lupa kan? Teman-teman, pernah ingat nggak kapan terakhir kali kalian merasa sangat malu di depan umum? Ya kan? Yeah. Cringe, ya kan? Iya. Ngomong salah di depan calon pasangan misalkan, atau misalkan waktu presentasi salah ngomong, ya kan? Banyak momen-momen yang seperti itu ada di hidup kita. Sekarang coba teman-teman ingat gitu, oke? Sekarang coba ingat itu, oke? Nah ketika itu diingat, teman-teman itu sudah mulai mengisi kapasitas mental kita saat ini. Ya, kalian akan sibuk memikirkan itu daripada mendengarkan obrolan kita hari ini, ya kan? Oleh karena itu, makanya beberapa kali aku sering bilang bahwa kalau kita ingat semua pengalaman pahit, pengalaman memalukan, pengalaman sakit hati di masa lalu, kita nggak akan bisa hidup di saat ini. Oleh karena itu, dengan sengaja kadang kita mematikan seluruh perasaan kita, ingatan kita, hal-hal yang menyakitkan di masa lalu. Kenapa? Supaya kita bisa menjalankan hidup saat ini. Celakanya nggak bisa milih emosinya. Kirain celakanya hanya kau lah yang benar-benar aku tuh. Malah nyanyi dia. Ngomong nanti waktu break siang ada live musik ya dari Jimmy di Dari sini. Jimmy ya. Jadi Lupa lagi kan? Jadi celakanya kalau kita mematikan perasaan yang negatif, kadang perasaan yang positif juga ikut mati gitu. Nyambung nggak? Nyambung. Oke, sekian terima kasih. Wih, akhirnya. Akhirnya ada jawaban benar. 26 menit. Itu satu-satunya yang benar di antara semua sesi nanti. Dah. Hebat. Footage cukup ya udah ya, yang untuk yang jawaban Udah cukup benernya. Ya? Cukup hook yang tadi hook. Dah. Oke, kalau kayak tadi kan kayak nih, lu deh jawaban serius tentang emosi. Kan tadi udah ngejawab tuh banyak emosi, yang itu kan tadi ada emosi marah, emosi yang mati rasa. Sebenarnya emosi dasar manusia yang paling dibutuhin sama manusia tuh apa sih? Apakah bahagia? Apakah sedih? Apakah marah? Apakah ya apa sebenarnya tuh emosi dasar yang paling dibutuhin sama manusia? Menarik, oke. Untuk ini Gila aku romantis banget gue bukain tumblernya Nagu. Cie. Tuh. Lagi mau jawab serius, tolong ini perhatikan ya. Tentang apa emosi yang Iya, emosi dasar paling Oke, dibutuhin untuk ini sama aku bakal manusia. ngejawab pakai ini. Ada salah satu film ini Disney Pixar kalau nggak salah. Teman-teman pernah nonton film Up? Ya? Tahu Up kan? Tahu. Nah, bukan itu filmnya. Nah, tapi waktu teman-teman nonton film Up, lihat deh. Itu 5 menit pertama kalau nggak salah ya, di mana yang si Mr. Fredrickson itu diceritakan dia kenalan sama perempuan, nah, terus jadi istrinya, terus nabung. Itu nggak ada teks sama sekali, nggak ada verbal sama sekali. Tapi kita nonton itu tuh kan berasa nyes banget. Nah ini perasaan ini dipelajari atau enggak, atau itu natural. Nah maka itu juga, ini aku akan merefer lagi ke film Disney Pixar lainnya. Wall-E tahu? Bukan itu. Jago. Nah, yang mau dibahas adalah film Inside Out, gitu kan? Nah, udah tahu tuh. Di situ digambarkan bahwa manusia itu waktu lahir dia punya 5 emosi dasar. Nah, Jimmy punya kritikan atas film itu. Nanti dia akan membahasnya, gitu. Kenapa menurut dia film itu tuh nggak akurat? Nah, mengenai tadi tentang 5 emosi dasar manusia, joy, sadness, anger, disgust, sama fear. Kalau kan yang udah nonton Inside Out kedua, ada berkembang perasaan lainnya pas remaja. Begitu nanti dewasa, gue menduga bahwa ini kan bakal menumbuh lagi perasaan-perasaan yang lainnya lagi. Nah jadi lihat gini, bahwa manusia tuh punya suatu perasaan yang tanpa diajarin pun dia tahu.
perasaan tadi yang perasaan primordial kayak misalnya marah, takut itu tuh nggak perlu diajarin. Tapi perasaan kayak iri, kecewa dan lain-lainnya itu kemungkinan ada pengaruh dari lingkungan sosial. Nah sekarang Jimmy akan menjelaskan tesis saya tadi tentang mengapa dia nggak setuju. Nggak bisa setuju. Menurut film Dendam Nyi Blorong, tahu kan ya? Jauh Tahu ya. Jauh. Gue taunya, sorry. Jauh. Emang udah lama itu film ya? Udah, ya? udah lama banget bro. Kenapa? Kalau Dendam Buat Nyi gue Blorong? yang Gen Z ini gue gak relate sama film itu. Bukan Gen Z berarti. Mak Nyi Blorong dendam sama siapa? Nggak tahu juga sih gue sama siapa. Nggak setuju. Nggak setuju. Gue tadi mikir dulu tadi pertanyaannya apa gitu. Nggak setuju. Anyway, ada 2 tesis utama dalam kajian teori. Yang pertama adalah, ini serius. Ada yang namanya basic theory of emotion. Nah itu konsep yang dipegang sama Inside Out. Kalau manusia punya emosi dasar. Paul Ekman yang nulis. Joy, sadness, disgust, fear, anger, Surprise. Oh surprise. Ya. Di film nggak ada, Nggak ada. Soalnya nanti Nggak ada wah surprise. kaget. Menurut basic emotion theory, semua orang punya ekspresi yang sama. Dari lahir begitu. Oh. Sampai ada penelitian-penelitiannya gitu. Kabar yang kurang baik adalah penelitian yang terkini mulai di bank itu. Penelitian-penelitian yang bilang serupa itu punya kekeliruan atau kecacatan penelitian. Intinya tebang pilih. Yang cocok diambil atau metodenya diubah supaya hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Oh, ngubah aturan. Ngubah aturan. Wah. Ngubah Enggak, gua aturan nggak ngomong apa-apa. penelitian. Ngubah aturan penelitian. Supaya hasilnya sesuai. Oh iya. Padahal kan tinggal nunggu aja ya. Nunggu hasil penelitian. Gitu. Ada yang mau gantiin gue di sini nggak? Terus. Nah, menurut penelitian yang kedua, ini namanya theory of constructed emotion. Gampangnya emosi itu dikonstruksi. Kita perlu bisa bedain dulu 2 hal, affect sama emosi. Affect ini universal, bahkan universal ke hewan-hewan. Oke. Kita pleasure, kita unpleasure, itu tuh affect. Kita excited, energinya meningkat atau energinya menurun, itu tuh namanya affect. Itu bukan emosi. Yang mana di antara spektrum tadi, secara sosial kemudian kita beri nama. Misal, kalau kita nyaman nonton matahari di Bali gitu, terus relax, kita nyebutnya happy. Happy. Tapi lagi jumping-jumping di konser, kita nyebutnya happy. Itu kan 2 hal yang sangat berbeda, tapi kenapa namanya satu? Kan aneh nih. Betul. Sehingga teori of constructed emotion berasumsi yang objektif tuh affect, emosi itu kesepakatan sosial. Bukan berarti kesepakatan sosial itu buruk, karena produk hukum itu kesepakatan sosial juga kan ya? Betul. Yang tergantung sudut pandang, bisa dibuat baru, bisa direvisi dan lain sebagainya. Orang bisa berkelahi juga karena situ. Nah, bukan berarti itu tidak nyata, tapi nyatanya as in begitu, itu produk sosial, itu emosi. Kalau yang affect tuh enggak, bukan produk sosial. Affect bukan produk sosial. Tadi apa pleasure sama? Pleasure, unpleasure, excited sama calmness. Kalian nunggu apa? Saya cuma nanya doang barusan. Bukan mau ngerespon, saya cuma nanya doang. Kena gue Gua juga juga. nunggu apa Gue nih, nunggu apa nih, apa apa nih nih? yang bakal Nungguin tadi. ini. Apa yang bakal dia ini kan. Oke, aku mau nanya deh buat lu Nago gitu kan. Kalau emosi itu kan jadi kan menurut Jimmy dan Andreas tadi itu kan ada emosi tuh berkembang kan. Jadi banyak gitu. Turunan-turunannya tuh banyak. Kadang-kadang tuh munculnya berbarengan. Kadang-kadang tuh kita bingung sama emosi itu. Kayak ini tuh kita tuh pada saat misalnya berantem sama pacar kah, pada saat kondisinya ini gue lagi capek, marah iya, kesel iya, pokoknya segala campur aduk plek-ketiplek. Gimana sih kita untuk mengenali apa sih yang sebenarnya kita lagi rasain tuh gitu. Apakah ini sedih, capek, marah ataupun ini kayak gimana kita kayak kompon dan menjelaskan ini tuh emosi apa yang kita lagi rasain. Oke. Teman-teman mungkin sudah cukup punya ya kosakata emosi kan ya, marah, sedih, kecewa, bersalah dan lainnya. Nah, untuk menjawab ketika suatu momen itu kadang memunculkan situasi yang campur aduk, itu ada 2 cara untuk menyikapinya. Yang pertama, anggap itu berlayer. Teman-teman di sini pernah nggak sih marah sambil nangis? Iya. Ya.
Sering. Ada yang bilang sering, Sering. kasihan bener. Buset. Kasihan. Mulai mempertimbangkan Kasihan. circle deh. WNI mulai soalnya pertimbangan WNI. circle gitu ya. Buat teman-teman yang nonton video ini, tolong dipertimbangkan jadi temannya gitu. Iya. Layer, oke. Oke. Jadi kadang kalau kita marah tapi sambil nangis, kadang belum tentu ya emosinya cuma marah aja. Oke. Kayak misalnya kita marah ke orang tua atau ke pasangan, kita bisa marah karena ada kebutuhan kita yang tidak dipenuhi sama dia. Dimana ketika sebuah hal tidak dipenuhi, biasanya kita merasa sedih. Sedih. Jadi marah, di bawahnya sedih, di bawahnya bisa macam-macam lagi. Kita bisa menganggap itu berlayer. Nah makanya ketika ke dalam sebuah sesi dengan profesional, itu dikupas pelan-pelan. Layernya yang mana? Karena biasanya emosi yang paling dalam itu yang lebih signifikan. Biasanya. Oh. Tapi kita juga bisa menyangkapinya ya sebagai emosi yang campur aduk sih. Banyak orang yang merasa kesulitan karena ini gua ngerasa apa sih? Apakah gua marah, sedih, kecewa dan lainnya? Bagaimana kalau itu semua bisa terjadi berbarengan? Dan gak ada yang salah dengan hal itu. Justru ketika kita berusaha untuk mengkategorikannya sesuai dengan ekspektasi dan produk sosial tadi, malah jadinya kacau. Gitu. Menjawab nggak? Boleh Oke. ini dong. Boleh ada tambahan nih. Aku Boleh kepikiran tambahan. gini. Jadi tadi pendapat Nago ya boleh lah ya untuk dasar ya. Itu basic Oke. tapi nggak apa-apa lah, bagus lah. Lumayan Makasih, gitu. Kak. Ya. Nah, ada suatu konsep tentang ini. Ini waktu itu Jimmy yang pernah bilang, name it to tame it. Wah bener ini kan? Benar. Benar. Kebetulan Bentar benar. lu, itu sudah dilupakan teorinya sama dia. Nggak apa-apa, justru Nggak saja dipakai gue lagi. angkat. Karena Jimmy sudah ini topik dia bertahun-tahun, gue angkat gitu. Name it to tame it, artinya dengan kita memberikan nama pada satu perasaan aja, itu sudah katanya bisa untuk meredakan emosi gitu. Lo coba aja sekarang nih ada orang marah-marah ya, lagi marah, kamu marah. lagi marah gitu. Langsung, wah aku marah gitu. Kita kan nggak juga. Jadi apa manfaatnya kita memberikan nama untuk seperti gitu? Nah, kenapa kita nggak langsung ya udah latihannya tarik nafas, kan aliran gue behavioral ya, perilaku kan. Ya udah ketika lagi marah nggak usah lah ribet-ribet ngenalin perasaan tuh apa, tarik nafas, buang gitu, cuci muka pakai air dingin. Nah, itu cara-cara yang lebih Duduk gitu praktikal langsung. Begitu. Gimana? Gimana caranya dia cuci muka tarik napas kalau dia aja nggak sadar dia lagi marah? Kan nggak masuk akal. Sama kayak yang sering terjadi, aku tidak marah. Disuruh cuci muka. Kok lu ngegas sih? Aku tidak marah. Kok lu ngegas? Enggak, Ngegas ini? enggak. Ngegas. Muka deh cuci muka. Baru kalau udah sadar kalau dia marah, kan tarik napas. Udah tarik nafas? Udah mau cuci muka? Cuci muka, cuci muka. Tapi ya ngomong-ngomong ya, kalau semua jawabannya tarik nafas ya nggak usah dinamain dong apa emosinya. Bener. Ah, pokoknya nggak nyaman tarik nafas. Anda sendiri tarik nafas. Nggak nyaman tarik nafas. Anda kecewa tarik nafas. Ya, Iya. ngapain dinamain dulu gitu kan. Betul. Kadang ini aku bayangin kayak sama kayak makan ya. Orang tuh kan kadang, aduh aku lagi butuh sesuatu yang agak-agak umami sedikit gitu. Itu kan sebenarnya adalah konstruksi sosial. Intinya orang zaman dulu nih, orang purba nggak pernah lagi berburu mamut. Gimana kalau kali ini kita masaknya sambal padang gitu. Nggak pernah. Dia makan belum aja. ada. Ya, makanya nggak pernah. Dia makan aja. Kadang-kadang kita yang meribetkan seperti gitu. Aku berapa kali ketemu dengan, dok ini yang saya ini, misalnya ya perbaikan. Ini perbaikan karena obat atau karena aku sudah journaling atau karena aku mau ngebahas circle. Ngapain dipilih-pilih, itu semua jadi perubahan. Kadang kalian yang terlalu meribetkan gitu, supaya keren aja kali ya, bikin istilah-istilah begitu. Istilah-istilah, singkatan-singkatan. Iya. Trauma bro. Nah, ya teknik pencegah trauma TPT gitu misalnya kan, nah gitu buat apa? Gimana Jim? Kena mental nggak? Habis ini ganti namanya di rumah. Nggak jadi deh, ini nggak jadi nih. Enggak gue TPT gue ganti. Terapi pemrosesan trauma nanti gue ganti. TPT lagi TPT dong. lagi ya? Oke, kalau kayak gitu aku mau nanya lagi soal tentang masih terkait emosi. Kalau misalnya ada, nih emosi itu kan tadi soal journaling gitu ya. Bisa gak sih kita memproses emosi kita melewati proses kreatif? Kayak gitu, kayak misalnya emosi ini membantu proses kreatif seseorang gak sih gitu? Ada kan sometimes nih ya penyanyi terkenal. Ataupun kita, gue tuh kalau lagi marah, kerjaan malah jadi beres dok. Aku tuh kalau lagi sedih malah jadi bisa produktif.
terus malah jadi cari-cari kesedihan. Malah jadi cari-cari kemarahan. Malah semua orang tuh ya di itu. Ya kita sebut sajalah penyanyi kesayangan kita semua. Mencari ya putus cinta, bikin album baru. Bunda kita semua the mother Taylor and only Taylor Swift. Swift gitu. Jadi kayak bikin album baru gitu kalau misalnya itu. Tapi kan dia mencari kesedihan untuk ya diceritakan gitu. Itu gimana tuh? Apakah gua emang dulu ya, emosi itu mempengaruhi proses produktivitas seseorang? Yes, kalau dalam coping mechanism kan ada istilah yang imatur lalu mature gitu kan ya. Tengah-tengahnya kayak ada deh apa yang neurotik ya. Jadi coping mechanism adalah ketika kita berhadapan sama sebuah stresor, gimana kita mengolah itu. Nah ada katanya tuh salah satu coping mechanism yang paling matur adalah sublimasi. Sublimasi itu adalah dia mengubah suatu perasaan gak nyaman jadi sesuatu yang socially acceptable. Patah hati dibuat menjadi puisi, menjadi sebuah lagu. Iya, siapa di sini kalau misalnya yang lagi sedih journaling terus journalingnya jadi bagus banget. Nah itu kan. Bahkan Ada kan? beberapa pasien ketika mereka misalnya diobati dengan saya obat nih, akhirnya moodnya tuh jadi mereda. Mereka malah ngerasa nggak nyaman karena kayak nggak keluar nih gitu hasil produksinya itu. Nah tapi ini disesuaikan ya, karena kan ada orang yang kreatif. Jadi journaling nulis itu nggak selalu. Kayak kita tahu nih, ada penulis yang sudah nulis lebih dari 2 buku ya. Kayak misalnya saya 2 buku itu sebagai psikiater. Ya. Sebelum jadi psikiater ada buku ya kita ya? Ada ya? Ada. Berapa waktu itu? 1, walaupun gua nggak akan sebutin karena malu. Jadi udah 3, gua ada 2 plus 2 gitu 4. Tapi memang ada yang hanya menulis 1 buku. Oke. Itu pun lama nulisnya. Nyalahin anak istri lagi ya. Oh iya. Iya. Ya kita paham ya memang tiap buku Iya, itu iya. untuk ngejar mega bestsellernya memang beda-beda gitu. Tapi apa? Tapi kan yang penting dia enjoy dengan cara itu ya, begitu. Mungkin dia perlu merasakan emosi yang berlebih juga ya. Bisa jadi. Boleh klarifikasi di sini? Kenapa? Ini kenapa tiba-tiba? Kok ngerasa? Oh iya, kok ngerasa ya? Memang gua itu tadi. Jadi gini kawan-kawan. Kenapa pertanyaan seperti tadi itu muncul? Yang tadi orang yang putus cinta kenapa lagunya jadi bagus gitu kan? Iya. Kayaknya pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang didasari dengan stereotip bahwa emosi itu sesuatu yang jelek. Oh. Makanya kita bingung, kok putus cinta lagunya bisa bagus? Bukankah semua emosi itu adalah bentuk dari ekspresi diri sebagai manusia? Widih. Justru ketika kita merasakan emosi yang baru, jarang kita rasakan dan unik, itu bisa menjadi spark untuk karya-karyanya. Nah jadi kenapa buku saya baru 1? Karena hidup saya lagi happy-happy aja sebenarnya. Oh gitu. Tidak ada tekanan. Kalau habis ini, gue tiba-tiba mendapatkan major change, lalu gue mulai buka grup kita ya, gue kasih lihat ya. Gue mulai merasakan hal-hal yang tidak nyaman, baru ide-ide itu keluar biasanya. Sebentar. Tadi lu bilang emosi itu, kenapa gue yang dimatiin? Emosi itu seringkali distereotip sebagai yang negatif. Betul. Terus lu bilang lu lagi happy-happy aja. Lah happy sendiri kan emosi. Betul. Kayak lagu-lagu cinta gitu kan. Iya. Itu kan emosi juga. Aku juga Kenapa nggak happy-nya dijadiin buku? Iya. Lu bayangin kalau gue happy, gue nulis buku self help, apa yang disasar, apa yang dibahas? Gue tulis buku traveling mungkin makanya. Happy gue gitu. Iya, aku jadi punya pertanyaan. Kenapa pada saat kita ngerasa happy atau kita ngerasa aman, nyaman, pada saat kita ngerasa happy itu udah kita jadi ngerasa aman dan tidak produktif. Lebih merasa tidak produktif. Karena itu kondisi seimbang kan. Oh. Kita nggak pengen merusak kondisi happy. Iya, gitu. iya. Ngomong ini ya, gue mau sedikit spill salah satu topik yang gue bahas di buku ketiga. Buku keduanya belum ada. Ada. Udah ketiga aja. Itu yang jadi presiden siapa nanti pas itu udah jauh banget itu. Lu tahu nggak ada, gue lupa psikiater atau psikolog yang buat jurnal, judulnya gini, The Petition to Make Happiness as a Mental Illness. Oh. Serius? Serius. Happiness is a mental illness. Karena moodnya ekstrim, mengubah cara kita berperilaku, membuat hubungan kita dengan orang lain berubah. Ciri-ciri mental illness. Ya kan? Tapi kenapa selama ini happiness tidak kita golongkan sebagai mental illness? Kenapa kalau sedih berlebihan lama? Kenapa kalau marah itu kita bilang disorder lainnya? Kenapa happiness enggak? Karena orang tidak ingin mengubah kondisi happiness. Kita hanya ingin mengubah kondisi yang merugikan kita. Gitu. Itu ada di buku ketiga. 2030 lah, sampai keluar ya.
Bro, ini 2030 nggak terbit, tagih ya. nah, ini mumpung masih jauh lo masih bisa revisi nih ya, karena ini gampang banget dijawab oleh mahasiswa psikiatri semester 1. Gimana? Definisi Apa tuh? gangguan mental adalah distres dan disfungsi. Oke. Betul. Tidak distres, tidak disfungsi, bukan mental illness. Loh, kalau gue happy, gue nggak bisa nulis buku. Disfungsi kan gue? Bener juga. Gitu. Nih, gue Kan kalau nggak nulis buku, Gue harus gak setuju dengan ini. Gue lagi duitnya mikir lo. kurang, distres. Nah iya itu. Gue happy lalu gue ya nggak bisa ya, itu salah sih gue. Nah, tolong itu direvisi ya. Oke, gue buat dulu ya abis ini ya. Iya. 2030 ya, tolong 2030, baca ya. Iya. Iya. Kayak Terus laku aku aja juga bukunya. jadi kepikiran gini. Tapi aku jadi kayak kepikiran, kalau buku yang happy-happy atau buku yang lagu yang happy-happy itu tidak lebih populer dibanding lagu-lagu yang sedih. Saya tidak setuju. Kenapa? Because I'm happy. Terus lagu yang ini, lagu anak-anak coba. Benar. Nah. Lagu anak-anak bahkan Iya. diterbitin kapan sampai Iya. sekarang happy. If you're happy ya, tapi kan and you itu know karena it. anak-anak Betul. selalu ada. Tapi Dan- gue mau nanya dong, anak-anak ada lagu sedih nggak ya? Bener juga. Bener juga. Bener Anak-anak juga. kita kan emang didesain untuk menjadi happy terus. Kita kan ayo jangan sedih, harus Iya. happy. Mungkin di sini yang guru TK bisa tuh dibuat lagu sedih buat anak-anak. Nanti orang tuanya marah-marah kan. Oke, dari emosi sendiri, dari kalian bertiga, ada nggak sih yang kayaknya orang-orang perlu tahu nih, kayak emosi itu nggak gini-gini doang nih, emosi itu kalian perlu tahu gitu hal tentang emosi itu apa gitu, dari kalian bertiga, yang awam tuh perlu tahu, atau kita tuh perlu tahu, sebagai ahli nih, ahli kesehatan mental, ahli jiwa, ada nggak dari kalian bertiga? Nih topik berantemnya banyak nih. Yes. Siapa duluan? Siapa duluan? Mungkin gini, gue mengantar kali ya. Kadang kita bisa gak sih menemukan perasaan yang lu tuh gak tahu namanya apa. Dikategorikan kesel, enggak juga. Sedih, enggak juga. Itu kalau personally gue akan merasakan kalau gue terlalu lama berada di depan laptop. Misalnya nih pas gue nulis buku ketiga ya, yang akan rilis di awal tahun depan. Nah, misalnya gitu, kalau editornya kerja gitu kan misalnya. Kasihan ya Allah, lihat editor kita sudah sakit. Ya. Sedih, tertekan. Ya kan yang hilang suaranya bukan jarinya. Ngedit kan nggak pakai suara ya. Nah waktu itu kan gue nulis tuh ya, apalagi gue nulis tuh kan udah sampai dari pagi sampai sore. Dedikasi, editornya jalan-jalan, tapi nggak apa-apa begitu. Nah kadang-kadang gue ketika kelamaan di depan layar itu begitu udah sore ngerasa, duh kok nggak enak ya. Tapi kalau ditanya ini apa, capek enggak? Kesel enggak? Mual enggak? Tapi waktu itu akhirnya yang gue tanyakan adalah ke diri sendiri, apa sih yang lu butuhkan? Nah gue kadang cuma butuh untuk keluar rumah, memandang langit, itu tuh sebenarnya cuma oke, langit tuh biru, terus kayak melihat sekeliling, udah itu aja. Dan ternyata pas balik lagi tuh udah merasa lebih baik. Kalau ditanya itu perasaan apa, gue nggak bisa kasih nama. Mungkin nggak perlu juga dikasih nama gitu kali ya. Tinggal tarik napas. Cuci muka. Cuci muka. Bentar lu, sebelum lanjut gue pengen sedikit membela Oh, editornya. sedikit aja ya? Sedikit. Ya. Sedikit. Jadi Gue kasih tahu curiga. lu nggak tahu Mbak Ira tuh sakit hari ini. Kenapa sakit? Karena ya dia berusaha untuk memberikan yang terbaik buat event hari ini. Wih, tepuk tangan. Ya. Sehingga di kesehariannya mungkin ya nanti supaya dia nggak sakit dia tuh berusaha untuk menjaga work life balance-nya. Oh. Artinya kadang chat-chat kita di luar jam kerja nggak Nggak dibalas. dibales. Tapi di jam kerja juga nggak dibalas Iya. sebenarnya. Bener. Kasihan. Ini acara juga dia yang Nah, bikin oh lagi. iya. Kenal mental. Tuh tadi tentang emosi dari saya yang perlu diketahui. Iya. Nggak semua emosi ada namanya, yang penting kita tahu ini unik gitu Unik. ya. Kadang-kadang Jimmy itu pernah bilang kita bisa physicalizing, kita bisa membentuk emosi jadi kayak ada bendanya. Betul ya Jim ya? Kali. Kali. Yang kita sebut emosi itu kan konstruksi aja ya. Aslinya ya kayak duit. Cuma kertas berbentuk Oke. muka, kita kasih nilai. Kesepakatan bersama. Kesepakatan. Tolong tuh ya bersama. dikasih ini. Menurut psikiater ini uang itu hanya kertas dikasih angka gitu. Bukan, emosi itu kayak uang menurut psikiater ini. Oh iya. Berharga, berarti. Berharga. Uang koin. Ngencering. Kembali, yang kita sebut emosi adalah sensasi badan yang alias tadi namanya afek, berdebar, keringatan, gemeteran dan lain sebagainya, perut nggak nyaman, kita beri nama sesuai konteks. Padahal di konteks lain mungkin namanya beda. Oke. Misal badannya energinya nggak ada, terus
sender-senderan. Kalau konteksnya itu lagi di Bali, kita ngasih nama santai. Kalau konteksnya lagi di tempat kerja, kita kasih nama males. Kan sebenarnya ya begitu-begitu aja, sesuai konteks kita beri nama. Jadi notes dulu, emosi adalah sensasi badan. Kalaupun bingung namanya, kan sensasi badannya tetap bisa kita kasih nama tuh. Oh lemes, oh energinya nggak ada, oh badannya capek. Yang mana kalau kayak gitu lebih gampang ngubahnya. Nggak semuanya harus tarik napas. Siapa tahu tahan napas. Bergantung sensasi badannya. Nggak semuanya, misalnya badannya udah lemes nih, terus tarik napas pelan, makin lemes. Kalau udah lemes, tarik napasnya lebih cepat. Salah tuh, napas pelan. Gitu. Begitu. Baik. Terima kasih ilmunya. Oke. Dari Kokonago. Lama-lama tambah ribet ya mikirin emosi ya. Oh iya. Iyalah, bikin emosional nggak? Iya bikin emosional. Tapi gue setuju tadi sama yang Jimmy bilang bahwa kadang banyak yang... Sama gua enggak? Gue lupa tadi lu ngomong apa. Gak didengerin lu. Bahwa banyak hal yang di dunia itu sebenarnya kesepakatan bersama gitu kan ya. Kayak Jimmy bilang uang itu kan sebenarnya kesepakatan bersama gitu kan ya. Real asset itu sebenarnya gold atau bitcoin gitu ya sebenarnya ya. Oke. Gue pernah membaca gini teman-teman. Hanya karena itu kesepakatan bersama bukan berarti itu nggak efektif. Mungkin ini yang perlu digarisbawahi ya, karena kan tadi kita berusaha untuk debunking many old theory about emotion gitu kan ya. Tapi bukan berarti old theory itu nggak efektif buat diri kita. Karena kan ya pada akhirnya kan kita ini cuma berusaha untuk mencari narasi yang paling tepat untuk mental kita. Jadi gini teman-teman, manusia itu dirinya itu punya banyak konflik. Kita sering menemukan banyak ketidakselarasan dalam diri kita. Kayak tadi mereka ngomong, saya nggak marah, tapi nadanya sambil marah. Kayak saya ngomong, saya bahagia berada di sini, padahal belum tentu mungkin bahagia misalkan. Oh jadi lu nggak bahagia ada di sini? Bahagia banget sih. Oke fine. Nah jadi banyak konflik di dalam diri kita. Kadang kita sayang dengan orang tua kita, tapi di satu sisi kita juga marah sama mereka. Kadang kita pengen jauh dengan teman-teman kita, tapi kadang ada kangennya. Nah, karena banyak konflik di dalam diri kita, kadang kita perlu narasi untuk meluruskannya. Nah, itulah kenapa teman-teman mungkin baca buku psikologi, baca buku self-help, datang ke sini, dan juga mungkin belajar banyak tentang emosi. Mungkin yang perlu saya tekankan adalah kalau sudah nemu satu yang cocok buat buat diri kalian, ya nggak apa-apa, dicoba dipakai aja. Nggak mesti semua perspektif kita tentang emosi tadi itu dipahami, nanti bingung sendiri. Contoh nih, teman-teman masa nggak nyaman di rumah. Oh, Dokter Jimmy pernah bilang, name it to tame it. Ini apa ya, marah kah, sedih kah? Oh oke, sedih. Tapi Dokter Andreas bilang keluar aja, lihat bintang. Jadi terlalu ribet kawan-kawan. Tugas kami sini adalah memberikan narasi. Tugas teman-teman adalah memilih narasinya. Setuju? Setuju. Gitu. Jadi narasi yang diubah-ubah tuh nggak apa-apa sebenarnya. Oh. Boleh sih. Boleh ya. Ubah sejarah gitu. Ups. Maksudnya tadi kan kita sejarah di masa lalu, kita Sejarah dengan orang-orang hidup. di masa lalu Betul. pernah putus, kita merasa aku menderita, aku gak berharga, kita ubah sejarahnya menjadi oh ternyata aku gak salah gitu. Ini adalah memang jalan hidup gitu kan, mengubah sejarah. Menyenangkan sekali ya acara hari ini ya kayaknya. Iya. Ups. Oke, Lanjut. tadi aku tuh ngerasa gini. Jadinya tadi kepikiran ada satu emosi yang sebenarnya gak populer-populer amat, tapi kita tuh sering ngerasain ini. Cuman kita tuh kayak ngerasa kayak ini tuh satu emosi ini tuh menurut aku tuh adalah bored. Bosen. Dan kita tuh kadang-kadang bingung ketika perasaan bosen ini tuh muncul. Dan itu kadang-kadang bosen ini tuh muncul di saat yang gak tepat, ketika kita lagi kerja kah, ketika kita lagi ngobrol sama orang kah gitu. Padahal ada kegiatannya gitu, tapi bosen aja gitu. Bosen gak tahu mau ngapain, terus kita jadinya melimpahkan ke kegiatan yang lain, contohnya ke makan. Contohnya kegiatan-kegiatan yang impulsif, belanja,
ya pokoknya impulsif aja gitu. Tiba-tiba ya marah-marah gitu ya. Gimana sih cara menangani rasa bosen dengan tepat? Oke. Yang jadinya nggak berujung ke kegiatan yang impulsif dan kita sesali di kemudian hari gitu. Coba dong kasih solusi. Kan teman-teman sepakat ya, meditasi adalah kegiatan paling membosankan. Jadi Nago mungkin boleh jawab duluan. Lu duduk doang. Sebagai 30 menit gitu kan. putra mahkota. Iya. Putra mahkota. Oh, buat yang belum tahu, Nago ini memiliki center meditasi. Center meditasi paling besar di Asia Tenggara ya. Betul, Ah, betul. Iya, ah. betul. Betul. Ah. Emang putra mahkota. Kan gue ngomong apa jadi bingung lagi kan. Gini teman-teman, ini gue jawab berdasarkan gue ya, bukan berdasarkan ilmu meditasi ya. Jadi gini, boredom itu salah satu perasaan yang sering kita alami, betul? Betul. Boredom itu muncul ketika kita merasakan apa yang kita kerjakan saat ini itu tidak memiliki makna yang relevan buat diri kita. Oleh karena itu biasanya kita berusaha untuk mengalihkan ke beberapa aktivitas di luar yang mungkin harapannya bisa spark meaning buat diri kita. Tapi celakanya dalam prosesnya kita lebih terjebak ke hal-hal yang sekedar cheap kind of pleasure gitu ya. Kalau orang bilang kan sekarang instant gratification. Kayak apa contohnya instant gratification? Scrolling. Makan manis. Makan manis, terus Lihat berantem. lihat orang berantem gitu. Terus Ini instant Nungguin orang gratification. berantem. nungguin orang berantem. Ah. Kalau nungguin ada bosen dong. Oh iya benar, nungguin bisa bosan. Loh, enggak. Nungguin itu justru meningkatkan dopamin. Antisipasi. Antisipasi. Oh iya, benar, iya, benar. benar. Karena kalau orang pesen paket yang paling ningkatin dopamin itu adalah nunggu Pas paketnya nunggu datang. itu. Benar. Gitu. Jadi intinya ketika kita berusaha untuk menghindar dari perasaan bosan ini, kita seringkali mencari outsourcing meaning itu keluar. Padahal sebenarnya bosan adalah periode sebelum kita bisa menumbuhkan suatu hal dari dalam diri. Paham gak maksudnya? Enggak. Enggak. Oke. Enggak paham. Kalau lu mengisi gini, jadi ada yang pernah bilang kayak gini. Gue lupa bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Inggrisnya apa ya? Kok gue lupa juga. Oh gini, hidup yang penuh dengan schedule itu adalah hidup yang tidak pantas untuk dijalankan. Hidup yang penuh dengan Penuh dengan schedule. Jadwal. schedule. Oh. Kayak Jimmy tuh praktek dari pagi sampai sore, Ah. penuh kan? Hidupnya gagal ya. Ah, Gagal. Hilang tuh lama-lama dia. ya hilang lama-lama. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman buat jadwal untuk to-do list sehari-hari, coba jangan terlalu penuh. Kenapa? Beri ruang di mana kalian tidak melakukan sesuatu, dan ketika kalian tidak melakukan sesuatu, kalian akan merasa bosan, dan ketika bosan, enggak ada hal di sekeliling kalian, kalian akan berusaha untuk menumbuhkan hal-hal yang ada di dalam diri. Jadi menurutku, bosan itu adalah periode yang perlu dilalui sebelum mendapatkan suatu hal yang lebih meaningful. Saya nggak setuju. Nggak setuju. Nggak setuju. Nggak setuju. Oke. Lo jelas-jelas Bisa dalam satu-satu nggak sih? lo jelas-jelas dalam buku lo menuliskan studi tentang orang yang berada di sebuah ruangan dan nggak ada apa-apa, ada tombol yang nyetrum. bener Yang juga. dilakukan adalah dia saking bosannya mencet tombol itu biar kesetrum. Ini gimana sih? Nggak, ini Benar. tidak kredibel. Ya itu dia orang yang salah, contoh yang salah gitu maksudnya. Kenapa lo tulis kalau gitu? Oh ya, to prove a point gitu ya. prove the point. Untuk mengarahkan sebuah penelitian supaya sesuai dengan apa yang saya ingin tuju. Kayak kata Jimmy tadi, tebang pilih. Oh gitu. Nih gue jadi kesel ya ini. Coba dong. Ini kalau ada sarung tinju gue tonjok lo beneran lo gitu. Untung aja nggak ada ya. Untung nggak ada. Oke. Buset, ini editor preparations banget. Lo kayaknya happy banget ini mukanya. Jadi oke. Ini apa ya? Beyond Combat ini ya. Oh iya. Cuman ada satu. Berantem. Beneran ada dua. Oke, Berantem jadi dah. Nah. dari sekarang sampai selanjutnya, kalau ada yang bercanda, dipukul sama temannya. Oke, setuju nih. Kok gua nggak dapet? Ini Lu korbannya. gua targetnya bagaimana nih? Tes dulu gue, bagus nggak? Bagus. Tuh, Nago masih minum, dia pakai tangan kiri loh, ngefur dia. Enggak mau gue ngomong tengahin. Enggak nengahin gue. Enggak mau gue diem. Nah asik nih gini nih. Gue diem. Udah WNI. Terpepet di segala kondisi kan.
Lo pakai juga ada boleh ada yang biru. Nah, lu 2 tuh. Oh iya, gua 2. Ya. Kalau ada yang bercanda kita pukul ya. Ya, oke. Nah, lu juga pada. Tiba-tiba kita ke depan. Sudah, tadi gimana? Jadi bosan dari Anda dan Anda. Oh iya. Baru Nggak dari setuju. Nago doang. Baru nggak setuju Udah, doang. oke. Nggak setuju. Bukankah justru ketika seseorang nggak dapat aktivitas, bengong doang, nggak ada apa-apa, kan banyak yang justru makin ngerasa aku tidak ada artinya. Iya setuju. Justru dia memberi arti kekosongan itu sebagai aku tidak ada artinya. Dia memberi arti di kekosongan itu sebagai aku tidak ada. Artinya, Oke. aku tidak bermakna. Kok disuruh malah Bosan. bengong untuk memunculkan makna dari dalam, itu gimana caranya? Dia sudah menyematkan makna, aku tidak bermakna kalau tidak produktif. Makin gak produktif, Makin gak bermakna. Ya bukan itu buruk ya? Makanya jangan disuruh bosan. Oh enggak, gini. Itu memang periode yang harus dilalui, prinsip gua. Kenapa harus dilalui? Kenapa nggak melakukan sesuatu? Aliran behavioral mengatakan ya kita tuh healing sesuai dengan lukanya. Kalau lukanya adalah sepi, cari teman. Lukanya lapar, makan. Kalau lukanya bosan, Lakukan berarti sesuatu. lakukan sesuatu. Ya memang gitu ujungnya. Gini, maksud gua tuh adalah gini. Oke, kan habis bosan lakukan sesuatu. Tapi motivasi untuk melakukan sesuatu tuh yang dari dalam. Bukan yang consuming dari luar. Gitu. Gua nggak nyuruh orangnya diem melulu gitu maksudnya. Gitu. Misalnya nih, mikir, lu bosan nih 1 jam nggak ngapain. Lu akan mulai mikir apa yang sebaiknya gua lakukan ke depannya. Oh gitu. Baru dia melakukan sesuatu. Karena kalau enggak, dia akan terjebak dengan aktivitas yang ya kayak tadi Impulsif, instant gratification. Gitu. Gitu. Maaf saya salah mengerti tadi. Oh ya, nggak masalah dipahami. Apa Gitu. ya? Tonjok. Oke. Nah. Tapi gini, ngomong-ngomong bahas ini ya, Iya. kan baru-baru ini populer dengan istilah brain rot gitu kan ya. Oke, ya ingat. Salah satu kata kunci yang gua rasakan dari ketika kita banyak terekspos dengan mungkin konten-konten yang sampah gitu kan ya ibaratnya, yang hanya memenuhi isi kepala kita tapi tidak membawa suatu hal yang berarti, itu kayak kita tuh ngerasa overwhelmed tapi juga ngerasa nggak meaningful gitu. Kayak kepala kita tuh penuh dan tapi nggak ada arahnya kemana gitu. Teman-teman ngerasain juga nggak sini gitu? Itu tanda-tanda mulai brain rot, mulai membusuk otak teman-teman di sini. Lu tahu nggak? Brain rot tuh fenomenanya saking luar biasanya. Gua nanya anak gua, Zia, namamu siapa? Nama lengkapmu siapa? Silenzia. Dia jawabnya Cappuccina. Gitu. Siapa yang ngajarin dia Silenzia Cappuccina katanya namanya sekarang? Gua. Oh lu ternyata. Silencia Cappuccino. Gimana menurut tentang brain rot? Menurut gue itu nggak apa-apa juga ya. I mean itu kan otak kita tuh sudah capek, lu hidup udah susah. Kenapa sih harus selalu mendengarkan podcast, dengerin audiobook? Nanti kita nggak laku. Boleh. Unsubscribe. Enggak. Boleh kalau itu. Tapi ada momen di mana kita mungkin lagi capek nih. Nggak apa-apa loh kita mengkonsumsi sesuatu yang memang sesuai dengan kapasitas kita saat itu. Begitu. Walaupun personally gua nggak suka brain rot gitu tuh nggak sesuai dengan value gua. Gitu. Bentar, lu nyaranin saran yang nggak sesuai dengan value lu. Gua berempati. Gimana itu maksudnya? Berempati. Lu jangan bohong, lu punya mainan tung-tung sahur di dalam kamar lu. Gua tahu itu. Ya kecil. Tapi menurut gue kita menyesuaikan. Makanya lagi-lagi lukanya apa? Kalau lukanya lagi otak lu penuh, jangan dengerin tentang bagaimana pengembangan diri untuk mengurangi otak penuh. Gak usah, nonton aja yang Kalau gitu gitu. gini, berarti lu berusaha mengekspos diri ke brain rot karena lu ngepur. Otak lu terlalu over powerful. Nah gitu. ya itu maksud saya gitu. di brain rotin gitu ya. Benar. Ya, teman kita sekarang ya. Oke, Ces. Jimmy gimana Jimmy? Ada pembelaan apa Jimmy? Ini lucu sebenarnya. Ibaratnya lu lagi maraton tapi istirahatnya malah sprint gitu. Betul. Maksudnya kita lagi overwhelmed. Terus istirahatnya ngeliatin konten brain rot. Gua catat buat Bukan tambahnya buku kedua capek. gua nih kayaknya. Apa Apa tadi? Buku kedua gua nih apa nih? Apaan? Maraton, istirahat, sprint apa Iya. tadi? Lu lagi maraton. Tapi istirahatnya lu sprint gitu. Oke, ntar gua kreditin Mana nama lu ada ya. lagi tengah-tengah gini tiba-tiba nulis buku. Lu lagi maraton. Tapi istirahat ya. Istirahatnya malah sprint. Loh tapi kan brain rot itu nggak mikir, nggak sprint dong. Enggak kan tambah capek.
Oh iya, tambah overwhelm sih. Tambah kadang-kadang, overwhelm. iya. Justru Benar-benar. kalau lagi kayak gitu, mending nggak ngapa-ngapain. Jangan tuh kalau ada jadwal terlalu penuh, karena ada penulis terkenal waktu itu ngomong, kalau hidup yang terlalu terjadwal, itu hidup yang nggak terlalu layak gitu untuk dihidupi. Harus ada kosong gitu Kosong gitu ya. jadwalnya. Gitu. Pernah denger gak lu? Yang terkenal Tahu atau nggak? kurang terkenal? Kurang terkenal. Kurang. Mulai sekarang setiap ada yang minta tantangan gua di buku Jimmy, gua coret tuh yang tidak terkenal. Oke, sudah jam segini kita langsung aja masuk ke solusinya kali ya. Kalian yang bukti ya kalau kalian subscribe ini berarti kalau kita masuk solusi berarti ini sesi apa? Semangka. Kalau sesi semangka namanya apa? Solusinya dong kakak. Banyak yang diem kagak subscribe tuh berarti. Subscribe lu. Solusinya dong kakak. Jadi gimana sih kita biar lebih mengenali emosi kita, apa yang harus kita lakukan. Dan karena kita ini udah masuk season 3, kita tuh punya kebiasaan yang namanya 3 potong semangka. Kan ada 1, 2, 3 nih, lu bagi-bagi dah potongan-potongan semangkanya. Dari lu dulu, dan lu dulu gitu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah gimana cara kita mengelola emosi biar lebih kayak ini kita apa yang lagi kita rasain, apa itu terus ya gimana cara kita deal with it. Oke. Gitu. Kalau misalnya kita lagi marah atau kalau kita lagi sedih atau kita lagi itu, apa sih yang kita harus lakukan dan apa yang gimana cara deal with it gitu. Karena ini sesi semangka, kalau tipsnya, solusinya itu semangka busuk, kita pukulin yang ngomong. Nah, Itu iya, gimana? boleh lah. Ya. Setuju? Setuju. Setuju ya? Oke. Setuju ya? Tes dulu. Oke. Gue susah sendiri nih, ada 2 gue pegang. Lu ada 2 justru lebih powernya lebih gede ya. Lu dua. Nah sekarang susah kan ngambil. Gua nggak pengen lihat malu gua. Susah ngambilnya. Udah. Baik. Nah ini Dari mana dulu nih? Dari Dulu. dulu ya. Hidup itu seperti sebuah game. Ada yang pakai cheat codes gitu kan. Nah, jadi hidupnya gampang. Tapi kita sebagian besar dari kita menjalani hidup tuh ada yang levelnya normal, hard, mungkin ada yang easy. very hard kita semua. Very Soalnya hard. WNI. WNI gitu. Ya kan? Nah, jadi kenapa gue bilang hidup itu seperti sebuah game? Dalam permainan game, coba ada nggak teman-teman yang main di sini? Ada. Muka-muka mitik nih ya. Nah, bagus nih. Jadi di game itu teman-teman, itu game yang sangat suportif. Jadi ketika di situ ada melakukan kesalahan, orang bakal nggak apa-apa bang, gitu. Nah, support tuh. Coba lagi. Gitu. Ya, gitu kan. Gitu. Jadi misalnya. Gue main Mobile Legends gak ada yang kayak gitu. Itu suportif. Salah server lu. Gitu. Jadi misalnya gini kan, ada yang ketik. Itu singkatan sebenarnya. Apa? Berhati-hati dong. Nah, gitu. Jadi itu sebenarnya positif semuanya di situ. Nah, itu salah satu cara untuk kita jadi lebih jago adalah kita perlu sering-sering ngecek kondisi karakter kita. Oke. Sebagai contoh nih misalnya HP gue nih darahnya tinggal dikit nih. Wah di depan ada musuh, apakah gue hadapin atau enggak? Tentu saya kan kita tahu diri nih bahwa kayaknya aku nggak kuat nih ngadapin orang ini. Kita bakal mundur. Dengan kita ngecek ya, dengan kita memberikan label itu tuh ngebantu banget. Termasuk misalnya depan kita 3 orang, kita sendiri, kayaknya nggak kuat nih 1 lawan 3. Dengan kita memberikan awareness itu, yang memberikan nama, itu tuh langsung kita tahu mesti ngapain. Maka kalau dalam emosi, kita juga tuh bisa ada tombol yang kita pencet nih dalam diri kita. Kalau kita pencet ya kira-kira, wah ini Andreas lagi merasa, ini kelihatan nggak nih? Editor? Nah edit ya, nah. Oh ya di sini editor kita Sebelah ada sana. Mas Amar, boleh Mas, lambai-lambai. Nah ini yang pembuat editor-editor kita tuh unik-unik ya. Nah, Ini. itu. Yang buat kita tiba-tiba ada di Thailand. Nah. Coba tolong diubah kita di Backgroundnya tolong Thailand. diubah ya, Thailand ya. Oke. Thailand. Jadi ini tombol gue pencet pep gitu kan muncul nih, oh Andreas sekarang energinya berapa, stamina-nya berapa, apa yang lagi dirasakan. Artinya kalau misalnya aku lagi ngerasa bahwa oh kayaknya aku nggak nyaman di sini nih, kayak situasinya orang-orang ini lagi mereka asik sendiri, kayaknya aku nggak terlalu di welcome. Dengan begitu aku bisa untuk menyesuaikan, oke deh ini yang bakal aku lakukan. Nah seberapa sering sih kita ngecek kayak gitu? Jarang banget. Ya kita kadang-kadang duduk terus kayak, weh so asik aja atau kita langsung aja, yaudah teman-teman ngajak ngumpul, udahlah gas, padahal kita dalam kapasitas yang gak oke. Begitu, jadi step pertama, potongan semangka pertama adalah kenali potongannya, warnanya, diameternya, teknik motongnya gitu. Semangka busuk ini dia menganggap hidup kita cuma main-main.
Parah kan? Parah. Tonjok. Gebukin. Gebukin. Oke. Gak bisa, aku gak Gua bisa. siap pokoknya gini. Aku nggak bisa gebukin dia. Kalau misalnya aku gebukin dia animal abuse soalnya. Jangan Jahat gitu banget. dong. Jadi semenjak kapan ucapan-ucapan kasarnya muncul dalam hubungan kalian? Sebenarnya sudah dari dulu. Gua siap nih. Gua. Ini Sorry, salah. belum. Pre-order dulu. Udah Ini kayak pasti buku. jawaban yang sangat fundamental. Iya. Kita harus bisa melakukan dua hal sekaligus. Validasi perasaan dan invalidasi perasaan. Maksudnya begini. Kalau kita lagi capek, terpuruk, kita validasi perasaan itu akan buat kita mengenal diri. Ibaratnya tuh kalau main itu ya, kita jadi ngelihat HP kita masing-masing. Apakah ini masih cukup oke atau udah tinggal sepertiga atau akan kalah? Kita mengerti. At the same time, kita nggak bisa diem kayak gitu doang. Kita perlu bisa punya strategi lain, kayak strategi behavioral tuh. Kekurangannya apa, harus ditambal gimana. Kita perlu bisa invalidasi juga supaya bisa keluar dari situasi tersebut. Kalau cuma salah satu yang dilakukan, validasi doang, cenderung tidak ada perubahan. Sebaliknya, kalau invalidasi doang, gak enak rasanya. Bener atau bener? Semangkanya keren nih berarti nih. Oke, tidak dipukul. Kok enggak sih? Itu perasaan tadi sebagian dari kata-katanya Andres diambil Iya. juga. Pukul aja. Pukul. Lah. Nah. Gua nih, udah siap-siap. Udah siap. Gini teman-teman, ada alasan kenapa kita susah untuk mengenali emosi kita. Artinya selama ini komunikasi dengan diri kita itu nggak berjalan dengan lancar, betul? Kita kurang mengenal diri kita, kayak barusan Jimmy bilang, kita kurang mengenal diri kita, sehingga kita nggak tahu, oh di situasi ini seharusnya saya tuh ngerasanya kayak gimana. Nah banyak cara untuk mengenal diri teman-teman. Cara paling mudah ya tinggal bertanya lalu menjawab. Apa perasaan yang muncul setelah situasi barusan yang kuhadapi? Mungkin saya marah, mungkin saya kesal, mungkin saya sedih. Tapi kalau bingung, biasanya psikolog tuh punya banyak psikotes untuk mengenali kepribadian. Di sini ada yang pernah ngerjain psikotes nggak? Di situ akan dipandu bagaimana caranya untuk mengenali diri kita, karakter kita. Nah sekarang saya mau ajak teman-teman untuk melakukan psikotes sederhana. Mau? Mau. Oke. Kenapa lu ngeliatin gua terus? Lagi nunggu ini, nyari celah. Nyari celah. Jadi gini teman-teman, kita bisa memahami karakter kita itu kadang dari tubuh kita. Oke? Coba teman-teman majukan tangannya semua kayak gini. Ya? Lalu keluarkan telunjuknya ke depan. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa, oke. Ini untuk memahami diri ya. Sekarang coba tekuk di gini. Nah, coba sentuh punggungnya. Bisa? Bisa. Enggak. Kalau teman-teman bisa, artinya karakternya mudah dikibulin, kawan-kawan. Ya. Jadi itu satu insight yang mungkin saya bisa berikan dari sesi saya. Terima kasih. Mau nitip berapa kali pukul? Yuk. Gebukin gak sih? Gebukin gak sih? Percaya banget. Sebel ya. Tapi itu yang artinya kita jangan mudah percaya walaupun orangnya kredibel dan punya jabatan. Hanya karena dia psikolog. Bridgingnya bagus moderatornya. Bagus. Kayak gitu langsung aja kita percaya. Gue juga udah bingung curi kenapa tiba-tiba ke belakang, kenapa tiba-tiba apa ini? Ternyata. Gimana, setuju gak lo tadi dengan itu? Apa? Kita mudah dikibulin? Tentang itu, kadang gini ya problemnya adalah psikotes itu oke bagus, itu bikin orang jadi mengerti. Tetapi kadang terlalu mengkotakan, bahayanya gitu loh. Bayangin kalau kita udah keburu nih ya, aku tuh orangnya avoidant. Ya. Itu gawat karena orang jadi berpikir ngapain aku gabung, kan aku avoidant. Iya. Aku orangnya pemarah, kata psikolog kok aku punya anger issue. Jadi kalau pas kita balikin, kok kamu marah? Karena aku punya anger issue. Ya. Anda baru saja membuat orang-orang ini jadi mereka nge-label dirinya sendiri. Sekarang mereka pulang, ternyata gue mudah dikibulin. Nah. Ya
nggak apa-apa jadinya kalau aku dikibulin. Nah itulah tujuan dari acara nih. Supaya kalian kena mental. Bisa aja. Nggak gini, punya trust issue tuh memang jelek. Iya. Tapi kalau kita terlalu trust sama orang lain juga nggak bagus. Tetap seperti harus kata bisa Jimmy. berpikir kritis. Nah, kata Jimmy ya bisa memvalidasi tapi juga invalidate Validasi. pada saat bersamaan. Teman-teman kan datang karena pengen mendengar perspektif dari kita. Kayaknya sudah trust banget. Makanya saya memberikan alasan supaya tidak trust dengan kami. Oh. Kayak siapa kata Nietzsche ya? Siapa yang datang ke sini karena Yeah, trust? questions everything. Ada yang datang di sini karena trust. Kayak datang karena nyari ribut nggak sih? Nyari berantem sebenarnya. Lihat, iya sama kayak kata Nietzsche ya yang itu kan Questions ketua everything. BEM Aku ketua BEM. di kampus saya dulu. Yang dia bilang kalau misalnya it always questions everything gitu betul, kan. betul, Bisa betul. termasuk pernyataan dia sendiri gitu. Betul. Questions it gitu. Betul, Jadi betul banget. apapun yang keluar dari mulut siapapun ya question it gitu. Kenapa kamu nanya gitu? Gitu ntar dijawabnya. Kan? Wah, saya kaget. Siapa yang suruh kamu nanya gitu? Siapa gitu. yang nyuruh kamu nanya gitu? Nah. Papa sehat gitu. Ya Allah takut. Oke, kalau kayak gitu berarti kita mulai juga ya menarasikan kita mulai mengenali emosi kita dengan cara merefleksikan ke diri kita sendiri berarti kan. Mulai lagi kita kayak pause sebentar kayak ini apa sih yang kita sebenarnya lagi rasain? Mungkin bisa menarik nafas, mungkin kita bisa dengan cara tadi apalagi cuci muka mungkin. Cuci muka bisa mulai kayak apa sih sebenarnya yang kita lagi rasain ini, terus kayak haruskah kita menamai itu atau mungkin ya udah biarin aja, kita mungkin cukup memandang langit saja gitu. Atau ya mungkin ya perlu kadang-kadang kita namain, perlu biar kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang instant gratifications gitu. Jadi gimana, udah belajar banyak gak belum sama acara hal ini walaupun mendengar mereka cekcok lebih banyak dibanding dengan ilmunya gitu. Oke, ya untuk nanti sesi lebih kedua kalian harus tetap pakai wristbandnya ya gitu. Jadi tetap dipakai. Di sesi kedua itu kita lebih bakal banyak interaksi lagi dan kita bakal lebih kenalnya ke mereka bertiga. Jadi kalau misalnya ada nanti pertanyaan itu di sesi kedua. Jadi hold your questions. Oke. Ya makasih semuanya dan Thank you. see you di season 2. Di sesi Season 2. Sesi 2. Season Season 2. 2 balik lagi dong. Jauh banget. Oke, selamat menunggu ruang tunggu. Oke. Ingat di setiap pengertian pasti ada Cerita. ceritanya. Oke. Kita nggak akan tos nih.